Halo anak-anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga kabarnya anak kelas 3 semuanya dimanapun berada, sehat-sehat semuanya. Khusus bagi orang tua anak didik kami, tetap jaga kesehatan, tetap anak-anak kita dibimbing di rumah, diarahkan, dan dibantau melakukan aktivitasnya dimanapun anak-anak kita berada. Kali ini akan sampaikan materi kelas 3 SD, yaitu tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda, pembelajaran yang kedua. Di sini ada mengenai es krim. Anak kelas 3 mungkin pasti sudah kenal dengan es krim. Asiknya membuat es krim. Nah, di sini anak kelas 3 mungkin sama orang tua di rumah ya, cara-cara membuat es krim. Ya, pernahkah anak kelas 3 mencicipi es krim? Nah, itu sudah pasti pernah. Rasa es krim itu bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Di sini akan Bapak sampaikan mengenai bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat es krim. Yang pertama itu 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper. Satu berukuran besar dan satu lagi berukuran sedang. Yang kedua, handuk kecil atau sarung tangan. Yang ketiga, 300 ml krim segar ataupun susu ataupun santan. Yang keempat, 2 sendok makan gula pasir. Yang kelima, 6 sendok makan garam batu. Yang ketujuh, 2 mangkuk es batu berbentuk dadu. Nah, ini dia cara-caranya anak kelas 3 ya. Perhatikan. Mungkin cara-caranya ini bisa sama orang tua di rumah ya, atau kakaknya di rumah ya, atau bibinya ya, siapapun di rumah ya. Bisa sama-sama mengerjakan. Yang pertama itu ini ya, campurkan susu atau santan ya. Ini dia yang pertama. Yang kedua, ini dia memasukkan potongan es batu dan garam. Nah, itu dia yang kedua ya. Anak kelas 3. Yang ketiga, ini dia memasukkan kantong plastik yang sedang berisi susu. Nah, oke anak kelas 3. Yang berikutnya, ini dia kocok dan pijat-pijat kantong plastik. Nah, ini dia udah jelas sudah ada gambarnya ya. Ini selama 10 menit katanya ya. Yang kelima, keluarkan kantong plastik sedang. Nah, ini dia mengeluarkan lagi, dikeluarkan dari kantong plastik sedang ya. Tapi jangan lupa dibersihkan ya, anak kelas 3. Yang keenam, buka kantong plastik tersebut dan tuangkan ke dalam gelas atau mangkuk saji. Es krim siap dinikmati. Wow, ya, anak kelas 3. Oke, perhatikan anak kelas 3. Sini ada pertanyaan di sini dan sekaligus nanti akan Bapak jelaskan apa wujud susu ataupun santan di awal pembuatan es krim. Ayo, masih ingat nggak jadi cara-caranya? Apa ada wujudnya tadi? Oke, di sini sudah Bapak buat. Wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim adalah cair. Nah, ini dia namanya juga masih awal ya. Awal pembuatan itu harus cair dulu ya. Oke, yang berikutnya. Apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Nah, ini dia. Di akhir pembuatan es krim. Seperti apa wujud susu atau santan itu? Oke, ini dia sudah Pak buat. Wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim adalah padat. Tadi di awal cair, sekarang akhirnya sudah padat. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya, coba sebutkan anak ketiga perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Seperti apa? Apa-apa aja perubahan wujudnya. Oke, di sini sudah Pak buat. Pada pembuatan es krim terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat atau membeku. Ah, itu dia perubahan wujudnya. Dari cair menjadi padat. Bukan terbalik ya anak kelas 3 ya. Bukan dari padat jadi cair. Dari cair menjadi padat. Iya.
Mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Nah, ada dari es batu ya. Kenapa katanya? Mengapa? Iya, ini dia. Coba buat sini. Es batu dibutuhkan untuk membekukan es krim. Itu dia ya. Es batu dibutuhkan untuk membuat es krim. Oke, yang berikutnya. Apa fungsi garam untuk membuat es krim? Coba jelaskan anak kelas 3. Kira-kira apa? Yuk. Iya, ini dia ya. Anak kelas 3. Garam berfungsi menurunkan suhu es. Es yang suhunya telah turun kemudian akan menyerap banyak kalori dari adonan es krim sehingga adonan es dapat membeku. Itu dia fungsi garam untuk pembuatan es krim. Oke, Bapak akan lanjutkan. Contoh perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa itu anak kelas 3? Kira-kira apa contoh yang bisa kita temukan di rumah ataupun di lingkungan kita? Perubahan wujud dari cair menjadi padat. Oke, sini sudah Pak buat ya. Adonan gula setengah dingin menjadi padat pada pembuatan gula Jawa. Nah, tahu anak kelas 3 gula Jawa? Mungkin yang paling sering di pasaran itu adalah gula merah. Itu dia ya. Oke. Yang berikutnya, agar-agar cair lama-kelamaan akan menjadi padat. Nah, ini dia. Bagi anak kelas 3 yang perempuan ya, mungkin sering membuat agar-agar sama kakaknya di rumah. Nah, ini dimasak dulu ya. Dimasak ya. Nah, baru mungkin setelah dingin dimasukkan ke kulkas biar cepat padat mungkin ya. Nah, ada mungkin kalau nggak ada kulkas di rumah, di atas meja aja diletakkan, tunggu beberapa jam kemudian mungkin sudah padat ya. Oke, yang berikutnya, minyak goreng menjadi padat saat suhu dingin. Nah, ini udah pasti ini ya, anak kelas 3. Yang berikutnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan membeku menjadi es batu. Itu dia ya. Ini yang berikutnya, lilin. Mungkin anak kelas 3 sering bermain lilin ya. Lilin yang mencair setelah dingin akan menjadi padat. Oke, perhatikan anak kelas 3 ya, pada saat mungkin mati lampu ya, dipasang lilin, mungkin agak menetes ke bawah ke lantai itu ataupun ke piring ataupun ke tapak ya. Setelah mungkin lama kelamaan akan menjadi padat dia. Itu dia maksudnya lilin tersebut. Oke. Anak kelas 3 telah mengerjakan pembuatan es bersama kelompoknya atau bersama kakaknya atau bersama orang tuanya. Adakah pembagian tugas dalam kelompok? Nah, itu udah pasti ya. Mungkin ada membagi ini, memasukkan ke sini, memasukkan ke dalam plastik ya. Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga dengan di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya, di SD Nusantara, tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Berikut ini akan sini sudah Bapak buat peran guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, petugas perpustakaan ya. Yang pertama itu guru kelas. Guru kelas. Peran guru kelas itu sebagai pengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Itu dia anak kelas 3. Oke, yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah itu perannya mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Nah, ini dia tugas-tugas peran kepala sekolah ya. Kalau penjaga sekolah apa perannya? Kepala sekolah, penjaga sekolah, perannya melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Nah, ini dia penjaga sekolah. Kalau petugas perpustakaan,
Petugas perpustakaan perannya mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, membuat perencanaan untuk mengadakan buku. Ini dia petugas perpustakaan. Mungkin setiap sekolah pasti ada perpustakaan mininya ya. Kalau tidak ada yang besar, pasti yang mini pasti ada. Oke, yang berikutnya petugas tata usaha atau pegawai, ini maksudnya anak kelas 3 ya. Pegawai mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi kegiatan di sekolah. Nah, ini dia ya. Tugasnya pegawai-pegawai ya. Yang terakhir, guru penjas. Nah, kalau guru penjas ini pasti semua anak di kelas 3 mungkin sangat senang sama guru penjas ya. Guru penjas itu perannya adalah mengelola pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Ya. Oke, anak kelas 3. Anak kelas 3 mungkin telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolahnya masing-masing. Dimanapun anak kelas 3. Di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, di Papua, dimanapun itu. Mungkin anak kelas 3 harus diskusi dalam kelompoknya. Kalaupun tidak ada kelompoknya, mungkin diskusi komunikasi sama orang tuanya di rumah, kakaknya, abangnya di rumah. Mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah? Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya? Tuliskan hasil diskusinya pada tempat yang telah disediakan. Oke, di bawah ini udah mungkin sudah gak lempang sini Bapak buat ya, kosong ya. Di sini akan Bapak jelaskan lagi. Oke, sini udah Bapak buat. Perbedaan peran di sekolah sangat penting. Karena perbedaan peran di sekolah akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing di sekolah. Nah, itu dia. Karena tupoksi masing-masing ada, pekerjaan masing-masing ada. Jika hanya ada kepala sekolah, maka kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan. Jika hanya ada guru saja, tentu tidak ada yang mengatur seluruh kegiatan sekolah. Dengan adanya perbedaan peran, setiap orang memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka dan bisa saling melengkapi dengan peran yang lain. Bekerja sama maksudnya. Bekerja sama dalam satu tim. Nah, itu dia anak kelas 3. Oke, kelas 3 anak paham? Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat buat anak kelas 3, buat orang tua dan didik kami, buat siapapun yang menonton video ini. Terima kasih.